Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Berikut nama-nama kelompok. Yang pertama yaitu Wida Ukti Handani, yang kedua Fadila Cahya Farhani, yang ketiga Muhammad Gufran Fadli, yang keempat Valentina Simatupang. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens mencapai suatu tujuan secara sederhana. Persuasi yang efektif dalam kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan yang membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasi juga digunakan untuk kepentingan eksternal, misalkan permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan, atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Bahkan pesan-pesan persuasif bertujuan untuk kepentingan eksternal sebagaimana pesan-pesan rutin. Pesan-pesan persuasif dimulai dengan melakukan analisis audiens Anda, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan direct atau indirect. Akan tetapi di samping mengkomunikasikan ide dan alasan Anda, pesan-pesan persuasif juga berguna untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu analisis audiens. Untuk siap melakukan persuasi, mungkin diperlukan waktu cukup lama, bukan saja minggu, bahkan bulanan. Mengapa? Karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dan setiap orang akan merespon setiap pesan yang disampaikan secara berbeda pula. Untuk menyampaikan pesan persuasif, terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens untuk mengakomodasikan perbedaan individual. Analisis audiens Anda dan kemudian susunlah suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Melalui analisa yang tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua yaitu pertimbangan budaya, perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda pula. Sebagai contoh, di Swedia audiens memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan teoritis dan implikasi strategis. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman, para audiens cenderung memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat teknis dan praktis. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dapat dilakukan secara langsung dan tidak sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news. Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Akan tetapi jika audiens Anda objektif atau jika Anda tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Bu Lida. B. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasi yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan memperkuat posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. 1. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan skandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, maka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus dapat mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Kredibilitas Anda adalah kapabilitas Anda untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas adalah melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. 2.
kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional IEDA, Attention, Interest, Research, dan Action. A. Attention atau perhatian. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu berguna untuk Anda sampaikan. B. Interest, minat. Menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah Anda sampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuannya ialah bagaimana audiens Anda mampu berpikir. C. Hasrat, membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Jika ide atau gagasan Anda sangat kompleks. D. Action atau tindakan, menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya, perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Selanjutnya, 3. Memilih daya pikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika, logical approach, dan daya pemikat yang emosional approach, untuk melakukan persuasi audiens. A. Pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. B. Pemikat logika. Dapat menggunakannya untuk melakukan persuasi audiens seperti membuat pengaduan klaim dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Ketika Anda memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut. Analogi, alasan dengan bukti-bukti spesifik untuk kesimpulan spesifik, induksi, bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum, dan deduksi, alasan yang bersifat umum. C. Pertimbangan etika. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tunjukkan suatu perhatian pada mereka dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila. Baiklah, selanjutnya adalah C, menulis permintaan persuasif. Dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapatkan, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. 1. Permintaan persuasif untuk tindakan. Untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif Anda, pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian para pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Selanjutnya, pada saat bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya Anda ketahui tentang situasi yang Anda harapkan dengan fakta yang ada. Apabila Anda sudah betul-betul yakin bahwa pesan-pesan yang Anda ingin sampaikan relevan dengan pembaca, akhiri tulisan Anda dengan permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang kedua adalah permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada situasi serat keluhan atau complaint letters, tujuan Anda adalah melakukan persuasi pada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang menarik perhatian. Selanjutnya, D. Menulis pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters.
Pesan-pesan ini meliputi brosur, formular jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Penulisan surat tersebut memerlukan keterampilan tulis-menulis yang cukup tinggi. Di samping memiliki perbedaan keduanya, juga memiliki persamaan, yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Selain itu, keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. 1. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Pertama, dalam melakukan perencanaan pesan-pesan penjualan, lakukanlah analisis yang berkaitan dengan produk meliputi kualitas produk, diskon produk, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan data produk yang telah Anda kumpulkan, Anda dapat membentuk citra dengan produk Anda ingin jual. Ketika Anda ingin melakukan pesan-pesan persuasi, fokuskanlah pada apa poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat konsumen. Sebagaimana contohnya, yaitu bagaimana masalah harga, kualitas, dan pelayanan seringkali menjadi perhatian bagi audiens. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan membuat Anda dapat menyampaikan pesan-pesan secara efektif, membantu Anda memilih pembendaharaan kata yang tepat. Selanjutnya, 2. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Yang A. Menarik perhatian. Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens. Salah satu teknik yang digunakan adalah untuk menarik perhatian audiens adalah dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Di samping itu, cara lain untuk menarik perhatian adalah dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi pada masalah. Yang B. Membangun minat. Anda perlu melihat apa yang dilakukan oleh pesaing Anda, apa yang membedakan Anda dengan produk pesaing. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu Anda dalam memilih titik penjualan utama ketika membangun pesan-pesan penjualan Anda. Membangun minat audiens Anda dapat dilakukan dengan menempatkan titik penjualan utama dalam paragraf awal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Valentina. 3. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Kebanyakan teknik yang dilakukan dalam menulis surat permohonan dana ataupun fundraising letter, selama teknik yang Anda gunakan tepat sejalan dengan audiens, tujuan, dan organisasi Anda, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa Anda perlu meyakinkan kepada pembaca betapa penting dan mulianya orang yang akan memberikan bantuan dana atau donasi bagi orang yang sangat membutuhkan. Sebelum menulis surat permohonan dana tersebut, sebaiknya perlu disiapkan dengan baik dengan cara memahami siapa pembaca Anda, apa bahasa yang digunakan, apa manfaat, dan bagaimana latar belakang pembaca. Next. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu 1. Harus mampu menjelaskan kebutuhan spesifik Anda. 2. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang akan Anda sumbangkan kepada pihak lain. 3. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang Anda butuhkan. 4. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.